Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Menghitung hari kita ya. Setiap hari kita mantengi media sosial, mantengi HP, adakah pengumuman dari pihak kepolisian, dan hingga saat ini masih belum saja ada pengumuman siapa yang menjadi tersangkanya di kasus Subang ini. Hari ini hari terakhir di bulan Maret. Besok sudah awal April, sudah masuk di bulan suci Ramadan, hari Sabtunya. Dan tetap sabar saja ya, walaupun sangat lelah. Dan saya juga sudah kehabisan kata-kata dalam mengawal kasus ini. Energi sudah agak turun kayak seperti itu ya. Tapi ya gimana lagi, tetap kita ikuti peristiwa ini. Tinggal menanti sesuai dengan janji Pak Kapolda Suntana yang akan memberikan kado buat kita di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ini saya ingin memprediksi apa sih yang membuat perkara ini menjadi sulit. Tentunya karena konspirasi kerjasama antar dari beberapa manusia yang memiliki sakit hati kepada korban. Akhirnya mereka bersatu padu merencanakan sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan. Nah, kalau dibilang pelakunya adalah, yang eksekusinya adalah seseorang yang profesional, kayaknya tidak, karena kerjaannya keteteran ya. Dan tentunya hal ini juga membuat ketar-ketir orang-orang yang dalam lingkaran konspirasi tersebut. Nah, siapakah orang-orang itu? Ya, mungkin kita bisa menduga-duga, tapi dugaan kita juga belum tentu benar. Makanya kita pasrahkan saja, kita serahkan pada pihak yang berwajib. Tentunya pihak yang berwajib sudah memiliki bukti-bukti yang akurat dalam menyingkap peristiwa ini. Tapi di sini saya ingin cari tahu ya, apa sih yang membuat perkara ini kok begitu sulit diungkap? Selain konspirasi, itu konspirasi yang seperti apa? Mari kita ungkap di sini ya. Apa yang membuat pihak kepolisian sulit untuk mengungkap peristiwa ini? Karena apa? Karena ekspansi. Ada perpindahan guys. Ini perpindahan apa ya? Apakah perpindahan dari kematian Ibu Tuti dan kematian Amel ada semacam lain orang? Nah, pastinya saya juga nggak tahu. Mari kita ungkap di sini. Atau bisa juga perpindahan dari Polres ke Polda. Ini kan butuh waktu lagi, butuh penanganan lagi, penyelidikan lagi, dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan seperti itu. Tapi mari kita lihat lebih jauh di sini. Ekspansi ini, ekspansi yang seperti apa yang dimaksud? Confusion, kebingungan. Nah, seperti kita sendiri juga bingung dalam mengawal kasus ini. Sudah dikorek-korek, dikuliti dari sudut ini mental, dari sudut ini mental, dari sudut ini mental, dan akhirnya bingung sendiri seperti kita ya. Selanjutnya, mengapa ada kebingungan? Apa penyebabnya? Mengapa kebingungan? Apa penyebabnya? Ada soulmate guys, kerjasama. Seperti yang saya bilang tadi, ada konspirasi. Nah, mari kita ungkap di sini, kita dalami di sini satu persatu kartunya. Kita habiskan waktu agar peristiwa ini sampai diungkap ya guys. Harus tetap digaungkan, jangan sampai di PTS-kan, sekalipun Pak Kapolda Suntana sudah berjanji kepada kita, tapi kita tetap harus gigih untuk menyuarakan ya. Ada simbol ekspansi. Ekspansi yang seperti apakah yang dimaksud? Ekspansi yang seperti apakah yang dimaksud? Perpindahan seperti apakah yang dimaksud?
Ada simbol fragmented energy, serpian-serpian energi. Serpian-serpian energi yang seperti apa yang ada kaitannya dengan kasus ini? Serpian energi yang seperti apakah yang ada dalam kasus ini? Discovery, temuan-temuan. Selanjutnya, temuan-temuan yang bagaimanakah? Yang optimis. Oh, kita harus optimis, guys. Jadi seperti ini, guys, ya. Ada simbol ekspansi. Ekspansi itu perpindahan. Perpindahan ini bisa saya artikan dua versi yang seperti tadi. Itu perpindahan dari kalau semula ditangani Polres kemudian dialihkan ke Polda. Itu butuh waktu, butuh penyelidikan lagi. Atau bisa diartikan juga dari meninggalnya Ibu Tuti dan Amel ini, mungkin kan ada jeda waktu. Jeda waktu ini tanda tanya kita, apakah dilakukan oleh orang yang sama ataukah tidak? Nah, ini masih asumsi liar kita ya, apakah dilakukan oleh orang yang sama atau tidak? Karena di sini ada perpindahan, dan ketika saya dalami perpindahan ini ada simbol serpihan-serpihan energi. Kemudian ada simbol temuan dan ada simbol optimis. Nah, perpindahan ini tentunya akan membuat perkara ini harus diselidiki lagi lebih dalam lagi, apalagi di sini ada serpian energi. Ada misalnya barang bukti yang berserakan di mana-mana. Kita tahu menurut pengumuman atau menurut pemberitaan, pihak kepolisian sudah menemukan 200 barang bukti. Itu mungkin diartikan serpian energi ini. Apalagi di sini ada simbol temuan juga dan optimis. Jadi kita harus optimis masalah ini akan terungkap kalau melihat dari kartu-kartu yang keluar ini. Sekalipun banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang berwajib dalam mengungkap peristiwa ini, karena pelakunya konspirasi kerjasama dengan beberapa orang yang pada akhirnya saling menutupi tentunya. Selanjutnya kita dalami masalah confusion. Apa yang membuat confusion, kebingungan dalam kasus ini? Apakah yang membuat kebingungan dalam kasus ini? Apakah yang membuat kebingungan dalam kasus ini? Ada simbol stuck energy, putus asa, lelah. Nah, selanjutnya, apakah yang membuat menjadi bingung dalam menangani kasus ini? Ada simbol present power, kekuatan. Apa yang membuat bingung? Karena ada letting go, melepaskan. Jadi seperti ini, guys. Ada confusion, kebingungan. Simbolnya orang yang bingung ini, kemudian di belakangnya kayak ada orang yang meniup sesuatu, ya. Jadi masalah ini memang agak rumit. Bukan agak rumit, memang rumit ya, dikarenakan konspirasi dan banyak kepentingan di sini. Masing-masing orang tentunya ada kepentingan masing-masing. Karena yang namanya konspirasi pasti orang-orang ini bersatu karena sakit hati ya. Dengan bersatunya orang sakit hati ini makanya merencanakan yang kemudian terjadilah malam itu. Di sini kebingungan kenapa? Kita dalami lagi ya. Karena ada energi yang lelah, stuck energy. Nggak bisa dipungkiri yang namanya penyelidikan dengan saksi-saksi yang kurang terbuka semuanya dalam mengungkap peristiwa ini, pada akhirnya membuat Pak Polisi ini juga agak lelah, agak capek mengurusi masalah ini. Capek ya. Tapi di sini ada simbol the present power, sebuah kekuatan. Jadi bisa diartikan polisi vs konspirasi pelaku-pelaku ini.
Dan pelaku-pelaku ini ada simbol the present power, sebuah kekuatan saat ini yang masih kuat, masih apa ya, masih mempunyai kekuatan. Tapi di sini ada simbol letting go pada akhirnya melepaskan. Ya mungkin pada akhirnya Pak Polisi mampu mengungkap peristiwa ini, walaupun sesungguhnya pada awalnya juga bingung, juga ada semacam ini kasus gimana sih seperti itu. Pada akhirnya juga kelelahan menghadapi para konspirasi pelaku tersebut, tapi pada akhirnya akan bisa terungkap semuanya itu. Kita optimis ya. Selanjutnya kita dalami tentang soulmate. Soulmate itu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan ya. Seperti yang saya bilang tadi, konspirasi dalam perkara ini. Konspirasi. Soulmate, konspirasi yang seperti apakah dalam perkara ini? Kerjasama yang seperti apakah dalam perkara ini? Ada simbol hidden motivasi. Motivasi yang tersembunyi. Jadi ada sebuah tujuan sehingga terjadilah peristiwa malam itu. Kalau nggak ada tujuan juga nggak mungkin terjadi ya guys. Ada tujuan, hidden motivasi, berarti ada yang sudah direncanakan matang-matang. Apalagi kan sudah ditemukan secari kertas yang berisi gambaran jalan yang harus dilalui ya. Pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari. Selanjutnya, motivasi yang seperti apakah yang disembunyikan? Orang bertopeng. Orang bertopeng. Jadi motivasi tersembunyi ini dilakukan oleh orang-orang yang bisa diartikan bermuka dua, bikin emas, yang artinya kalau di hari-hari biasa kayaknya orangnya baik-baik saja, tapi pada akhirnya orang ini sesungguhnya menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Nah, ciri-ciri orang yang bertopeng ini seperti apa? Ciri orangnya seperti apakah? Ciri orang bertopeng ini seperti apa? Orang your higher self, orang yang memiliki merasa paling benar, paling baik, seperti itu ya guys. Kemudian akan saya dalami dari your higher self. Kita kejar terus ya guys. Mengapa kamu merasa paling baik sehingga kamu merencanakan itu dengan teman-temanmu? Mengapa kamu merasa paling baik sehingga kamu juga ikut nimbrung dalam perkara ini? Mengapa kamu merasa paling baik? Ada simbol status quo. Ada semacam pendirian atau tujuan yang mungkin ada bentrok dengan Ibu Tuti atau tidak sejalan dengan Ibu Tuti, dan orang ini ingin mempertahankan pendapatnya ya, atau ingin mempertahankan kondisinya seperti itu. Selanjutnya, status quo ini dalam masalah apa? Status quo ini dalam masalah apa? Dalam masalah back and forth, naik turun. Belum disebutkan dalam masalah apa, tapi ini masalah naik turun. Sebuah kondisi yang tidak pasti. Kondisi yang tidak pasti yang seperti apa? Kondisi yang tidak pasti yang seperti apa? Keberanian melangkah. Jadi begini guys, ya, jadi begini. Orang ini merasa benar, merasa yang terbaik, dan orang ini mempunyai pendirian yang kemudian pendiriannya itu bertolak belakang dengan Ibu Tuti, atau ada crash di sini. Dan di sini ada kondisi naik turun, hubungan yang naik turun dengan Ibu Tuti, hubungan yang tidak harmonis, yang pada akhirnya ada keberanian melangkah di malam itu. Ada keberanian melangkah.
akan saya dalami lagi melalui kartu yang lainnya ya. Kartu yang lainnya mengenai status quo. Mengenai ini, status quo itu dalam hal apakah? Status quo, pendirian-pendirian dalam hal apakah? Status quo, pendirian-pendirian dalam hal apakah? Dalam hal mature woman, orang dewasa. Ini simbol Ibu Tuti. Jadi memang kaitannya ini, perkara ini targetnya adalah Ibu Tuti awalnya. Kemudian mengapa dengan Ibu Tuti? Mengapa dengan Ibu Tuti ini menurutmu? Mengapa dengan Ibu Tuti? Ada simbol pathway, lorong yang panjang. Lorong yang panjang, perjalanan yang panjang. Menurutmu apa yang diinginkan Ibu Tuti sehingga kamu atau teman-teman konspirasimu sampai merencanakan sesuatu? Menurutmu apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti sehingga kalian bekerja sama untuk merencanakan malam itu? Healthy man, anak muda kaya, anak muda kaya. Selanjutnya, anak muda kaya. Apa yang diinginkan anak muda kaya ini? Apa yang diinginkan anak muda kaya ini? Expectation, sebuah keinginan yang jauh dari kemampuannya. Jadi semacam cita-cita yang diterawang jauh yang masih diingin dicapainya, tapi kayaknya hal itu sulit diwujudkan karena terkendala dengan Ibu Tuti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Arti dari kartu ini ternyata kalau di sini yang terlihat pelakunya muda, tapi pelakunya ini banyak. Konspirasi itu kan banyak orang. Yang tertangkap oleh indera keenam saya adalah pelaku yang masih muda. Dan di sini juga ada men healthy, anak muda kaya. Anak muda kaya ini memiliki pemikiran-pemikiran jauh ke depan. Nah, tapi mungkin pemikiran-pemikiran itu terkendala oleh keputusan Ibu Tuti yang membuat hubungan menjadi naik turun tidak harmonis karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing. Lah, anak muda kaya ini siapa? Ya banyak tentunya, tapi kita nggak tahu siapakah nanti. Ya kita lihat saja, yang namanya prediksi ini masih gambaran ya, tidak bisa nunjuk hidung. Tapi nanti tentunya akan kita lihat siapa di antara para pelaku nanti yang tertangkap, yang diumumkan, yang termasuk bisa dikatakan ekonominya mapan seperti itu ya guys. Nah, kita tunggu saja hasil yang pasti dari pihak yang berwajib, karena yang namanya prediksi ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mengungkap peristiwa ini. Mungkin hanya sedikit gambaran atau clue-cluenya saja, karena yang namanya proses hukum harus sesuai dengan alat bukti ya guys, baru bisa menyolok hidung seseorang. Makanya kita juga harus hati-hati dalam mengungkapkan, dalam mengawal kasus ini. Jangan sampai sebut nama jika dirasa pembahasannya sudah membahayakan diri kita sendiri. Nah, demikian juga kalian dalam berkomentar juga harus hati-hati. Kalau bisa pakai inisial saja, jangan sebut nama. Semoga peristiwa ini cepat terungkap dalam bulan April ya, karena sekarang sudah bulan Maret. Ya, kita tunggu saja ya guys, dengan sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Baiklah teman-teman, sampai
di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.